Selamat malam my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Malam ini adalah malam yang keempat, pertemuan yang keempat kita. Sebelumnya telah kita pelajari pembelajaran tentang politik hukum pemidanaan, terus falsafah pemidanaan minggu lalu ya, dan sudah saya terangkan juga tentang pengertian penitensier. Baik my student, malam ini kita belajar tentang tujuan pemidanaan ya. Di dalam tujuan pemidanaan dikenal dengan berbagai mazhab atau aliran dalam hukum pidana. Hal ini tidak kalah penting dengan bagaimana memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang tujuan pemidanaan ya. Di sini yang menjadi pusat perhatian kita bersama adalah bagaimana konsepnya dalam menjatuhkan atau penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana ya. Sebelum lebih jauh berbicara tentang penjatuhan pidana, mari kita flashback ke belakang tentang bagaimana hadirnya hukum itu di tengah-tengah keberadaan manusia pada saat ini. Ya, pertama adalah berdasarkan menurut perjalanan sejarah. Di dalam kehadiran tujuan penjatuhan pidana ini telah terjadi terbentuknya beberapa teori di dalam tujuan penjatuhan pidana. Pertama adalah sifatnya teori pembalasan ya, di mana teori pembalasan ini apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerusakan dan bahaya terhadap orang lain ya, maka ia patut mendapatkan pembalasan berupa penderitaan yang sama beratnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya dia sendiri, dalam arti bahwa apa yang diperbuat dia harus memperoleh sama hukumannya dengan penderitaan yang diberikannya kepada korban pemidanaan tadi ya, harus sama beratnya menurut sejarah. Lebih jauh, lebih flashback, kita mendalami di dalam masyarakat primitif yang belum mengenali namanya hukuman, yang belum mengenali yang namanya peraturan perundang-undangan ya. Di dalam konsep aspek pembalasannya ini dapat dilihat secara menonjol. Contohnya, pola hidup bermasyarakat pada suku-suku bangsa zaman dahulu seperti Indian, Inca, Mongolia, dan Mongolia dan sebagainya, serta dapat kita lihat bahwa pembalasan ini merupakan hal yang biasa bagi suku-suku bangsa terdahulu sebelum mengenal namanya hukum ya. Bagi mereka hal yang biasa untuk melakukan pembalasan ya. Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa masalah pembalasan ini bahkan dapat terjadi bila seorang anggota suku yang melakukan kejahatan terhadap suku lainnya, maka terhadap seluruh warga sukunya dibenarkan adanya pembalasan. Nah, adanya pembalasan ibaratnya ini, jika dilihat dari Indonesia, kira-kira suku mana yang paling dominan terhadap suatu pembalasan apabila melukai salah satu suku yang ada di Indonesia? Contohnya, suku yang berada di Indonesia yang hampir mirip dengan suku bangsa yang memiliki peradaban pembalasan seperti tadi India, Inca,
Mongolia, yaitu yang berada di Indonesia adalah suku Papua, Makassar, dan sebagainya. Kita dapat melihat di sini bahwa di dalam pergerakan para suku-suku ini, apabila seorang suku terluka atau kehilangan tangan yang diakibatkan perbuatan suku lain terhadap dia, terhadap korban tadi, maka warga yang di dalam itu, di dalam suku yang terluka korban tadi, maka berhak melakukan pembalasan terhadap suku yang memberikan keadaan penderitaan kepada korbannya tadi. Ya, berhak dia melakukan. Nah, apalagi di saat populer saat ini, seperti katanya, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Nah, itu yang terkadang bersifat yang belum memandang suatu ketentuan hukum maupun perundang-undangan terhadap konsep pembalasan. Jadi ibaratnya gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Nah, itu kepada masyarakat primitif tadi ya, yang dikatakan di dalam suatu teori pembalasan. Nah, di dalamnya itu, menurut perjanjian lama di dalam Alkitab mengatakan bahwa pola hidup bangsa Israel dahulu dikenal istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu istilahnya di dalam hukum Alkitab dikatakan bahwa apa yang terluka terhadap suku ini yang menjadi korban, maka harus diambil juga dari suku lain yang melakukan tindak pidana itu. Misalnya si korban tadi, dia kehilangan giginya satu, nah makanya diambillah gigi yang melakukan tindak pidana tadi, agar sifat pembalasan itu terlihat dan relevan di tengah-tengah suku tadi, dan ini menjadi suatu kebanggaan. Nah, dan juga apabila peperangan, mana suku yang menang, itu menjadi suatu kebanggaan. Selanjutnya adalah teori penghapusan dosa. Dalam sejarah peradaban manusia, penghapusan dosa sebagai tujuan pemidanaan merupakan salah satu tonggak penting dengan dikenalnya agama-agama oleh suku-suku bangsa dunia. Nah, di sini agama mulai masuk di dalam teori penghapusan dosa. Ya, di dalam teori penghapusan dosa mulai agama masuk yang menciptakan rasa religi tadi, agar ada sifat daripada pemaaf terhadap suatu pelaku tindak pidana dengan melihat alasan timbulnya kejahatan itu. Ini teori penghapusan dosa. Mulai agama meredakan sifat nyawa ganti nyawa, darah ganti darah, gigi ganti gigi. Itu mulai meredakan oleh agama. Tujuannya pemidanaan itu dalam rangka demi berpangkalnya pada pemikiran yang bersifat keagamaan. Ya. Pada teori ini sangatlah lazim apabila mereka melakukan suatu perzinahan akan dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh warga suku, dengan tujuan adalah untuk menghapuskan dosa yang ditimbulkan oleh para penzina terhadap suku itu. Nah, di dalam teori penghapusan dosa ini lebih konsen kepada kesucian, ya, kesucian masyarakat, kesucian individu. Nah, apabila terjadi tidak kesucian, maka teori penghapusan dosanya caranya adalah dengan membunuh orang itu, dengan menggantung orang itu, atau dengan melempar orang itu, atau dengan cara membuang mereka ke laut. Nah, demi untuk penghapusan dosa. Bukan penghapusan dosa itu bukan maksudnya hilang dosanya, orangnya yang dihilangkan. Ini sama juga menghilangkan nyawa. Bingung juga teori penghapusan dosa ini, sangat sensitif ini, karena lebih memandang kesucian. Sensitifnya adalah kesucian pria dan wanita. Tanpa direstui agama pernikahan itu, maka dianggap suatu perzinaan. Nah, di sini telah lahir agama. Mungkin selama ini terjadi perzinahan di tengah-tengah masyarakat suku bangsa, tapi tidak ada
hukumnya, tetapi yang ada hukumnya itu apabila kehilangan salah satu anggota tubuh, misalnya gigi, mata, atau darah. Nah, tapi di sini lebih konsennya teori penghapusan dosa ini terhadap kesucian seorang wanita. Nah, sehingga tidak terjadi lagi noda-noda atau dosa-dosa yang mengakibatkan suku itu jadi rusak. Nah, diharapkan seperti itu di dalam teori penghapusan dosa. Yang selanjutnya adalah teori penjeraan. Di dalam teori penjeraan ini bahwa ditujukan agar terhadap pelanggar hukum diwujudkan di dalam bentuk pemidanaan. Nah, terhadap pelanggar hukum diwujudkan dalam bentuk pemidanaan. Alasannya yang membenarkan pemidanaan adalah menurut teori ini dilandasi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh pemerintah akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Nah, hal ini sangat potensial terhadap manusia yang berpikiran rasional untuk menimbang untung ruginya melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan. Nah, di sini telah lahir suatu penguasa, suatu raja telah melahirkan suatu undang-undang untuk membatasi terjadinya kejahatan yang semakin merebak atau semakin banyak pada ketika itu. Nah, pemikirannya di dalam konsep penjeraan ini adalah memberi efek kepada orang-orang calon pelaku kejahatan tadi untuk melakukan kejahatan tadi. Dia memberikan efek dengan cara memberikan pemidanaan terhadap orang itu. Nah, itu dibenarkan di dalam konsep mereka. Tetapi kalau nyawa ganti nyawa tidak dibenarkan di dalam teori penjeraan. Nah, efek jera inilah yang bisa ditimbulkan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Nah, sehingga ada sifat pikiran yang hendak melakukan kejahatan tidak terjadi melakukan kejahatan. Nah, itu niatnya terhilangkan gara-gara ada teori penjeraan tadi. Jadi orang-orang berpikir rasional, kalau kita melakukan kejahatan kita akan dihukum oleh pemerintah di dalam konsep peraturan mereka, ya kan? Yang keempat adalah teori perlindungan terhadap masyarakat. Nah, di dalam teori ini utamanya merupakan pendapat para penganut mazhab antropologi kriminal atau crime anthropology school, ya, yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan-keadaan di dalam masyarakat. Nah, memang berarti sudah ada sifat alamiah para pelaku itu sudah berniat untuk melakukan kejahatan itu. Tapi niat tadi itu didorong karena ada keadaan yang mendesak dia melakukan itu. Seperti keadaan ekonomi, bisa jadi pada saat itu kesusahan mencari makan, ya kan? Nah, bisa aja keadaan dia mabuk, bisa aja pada saat itu makanya melakukan suatu tindak pidana tadi. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, penjahat ini harus diisolasikan dari masyarakat taat hukum. Nah, berarti dia dipenjara, diisolasi tersendiri, tidak digabungkan dengan masyarakat yang tidak penjahat. Sehingga kejahatan itu yang dalam masyarakat akan menurun menurut teori daripada perlindungan masyarakat ini. Dahulu dikenal di dalam suatu terisolasinya para pelaku penjahat tadi, negara memberi suatu tanda tertentu berupa cap bakar pada bagian tubuh seorang penjahat agar masyarakat tahu
bahwa orang tersebut adalah penjahat, ya, dan dapat menghindari orang itu. Cara lain yang lebih menakutkan ialah dengan membuang atau memasukkan terpidana itu ke dalam penjara tertentu atau dilempar ke dalam suatu pulau terkecil sehingga jauh dari masyarakat. Nah, intinya di dalam teori perlindungan masyarakat ini bahwa penjahat itu adalah sesuatu yang sampah, sesuatu yang tidak berguna lagi buat negara, karena akan menimbulkan virus-virus kejahatan di tengah masyarakat yang berbuat baik jadi tidak berbuat baik. Oleh karena itu, di dalam konsep teori perlindungan masyarakat ini, negara tadi mengambil suatu keputusan bahwa setiap narapidana, narapidana, kalau sekarang istilahnya narapidana, kalau dulu namanya penjahat, bahwa penjahat itu yang dihukum diberikan berupa cap bakar, bukan chip ya, cap bakar di dalam bagian tubuhnya. Karena apa? Dengan mengetahui cap bakar itu, maka masyarakat atau lingkungan sekitar tadi tidak bergabung atau tidak bertemu dengan namanya orang itu. Ini dianggap sebagai virus di tengah-tengah masyarakat penjahat ini. Dianggap oleh teori daripada perlindungan masyarakat. Jadi pemerintah itu maunya melindungi masyarakat yang normal, yang tidak ada pemikiran tentang kejahatan. Nah, oleh karena itu selain orangnya itu tadi, para narapidana tadi tidak mau menerima tentang cap bakar, maka dia akan ditempatkan di dalam suatu terpencil sehingga terjauh dari masyarakat. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu tentang masalah penjahat politik. Dia ditempatkan di dalam pulau terkecil yang tidak diketahui oleh masyarakat lain. Nah, ini dianggap suatu virus di tengah-tengah masyarakat, ya. Yang selanjutnya adalah teori perbaikan penjahat atau criminal rehabilitation. Nah, di dalam teori ini, teori perbaikan penjahat ini, tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah dapat dikatakan paling modern dan populer ya dewasa ini, sebab ia tidak bermaksud memperbaiki kondisi pemenjaraan. Ia tidak hanya bermaksud memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari suatu alternatif, ya, yang bukan bersifat pidana. Nah, jadi dia mencari alternatif yang bukan sifat pidana, yaitu dilakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum agar pidana yang diusahakan dapat mengubah pandangan dan sikap penjahat tadi sehingga tidak lagi melakukan kejahatan di masa akan datang, ya. Jadi di teori perbaikan penjahat ini adanya pola pembinaan terhadap para penjahat tadi, terhadap pelanggar hukum tadi. Nah, dari teori perbaikan penjahat ini dikonseplah di dalam teori lapas tadi, agar para penjahat itu dibina agar kelak suatu saat tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama dan tidak melakukan tindak pidana lagi, karena dia sudah merasakan bahwa pemenjaraan itu sangat menyakitkan. Tetapi di sini diberikan konsep pembinaan terhadap penjahat tadi agar dia tidak lagi melakukan yang akan masa datang, ya. Sedangkan menurut beberapa penulis Romawi mengatakan ajaran tentang tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 menurut penulis Romawi. Pertama, memperbaiki pribadi si penjahat. Nah, diperbaiki dulu pribadinya, pola pikirnya, pola perilakunya. Nah, itu yang diperbaiki, dan pola ekonominya mungkin bisa jadi, ya, diperbaiki di dalam penulis Roma.
membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Jadi ibaratnya bahwa pemidanaan ini adalah memberikan efek jera juga kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan apa yang telah dilakukan oleh penjahat sebelumnya. Jadi ibaratnya bahasa kasarnya atau bahasa kerennya, lo udahlah, lo nggak usah main-main tentang penjahat lah, nggak usah lo melakukan tindak pidana, itu udah ada contohnya di dalam sel, gitu istilahnya ya. Yang ketiga adalah membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya, ini penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki. Nah, bahasanya ini agak ekstrim kalau menurut saya. Kenapa? Ya, ini penjahat-penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki. Dalam arti tidak dapat diperbaiki berarti dalam arti dilakukan hukuman mati. Dilakukan hukuman mati terhadap pelaku-pelaku kejahatan tadi. Karena sudah tidak dapat diperbaiki lagi orang-orangnya. Karena balik lagi, dia lagi masuk. Ya kan? Maka oleh karena itu dilakukan hukuman mati terhadap dia. Nah, diharapkan dia tidak mampu lagi untuk melakukan kejahatan yang lainnya. Atau bisa juga dilumpuhkan dia, dipenggal kakinya atau dipotong tangannya agar dia tidak melakukan lagi kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kalau dia dipenggal kakinya berarti tidak bisa lagi kan melakukan kejahatan lagi. Nah, kalau dia dipenggal tangannya tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Ini khusus konsep yang tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak dapat lagi diperbaiki oleh negara, tidak bisa dibina lagi oleh negara. Itulah istilahnya, ya kan? Yang selanjutnya adalah menurut penulis-penulis Jerman. Penulis Jerman ini membagi tujuan pidana di dalam 3 golongan utama, yaitu pertama teori pembalasan. Ini menjadi faktor utama di dalam penulis-penulis Jerman, teori pembalasan. Tapi dibalas dia dengan dilakukan pemenjaraan, bukan dibalas dia dengan ganti mata, ganti nyawa, ganti gigi, bukan gitu. Di dalam penulis Jerman ini maksudnya teori pembalasan itu adalah paling utama karena memberikan rasa adil terhadap si korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang akan datang, pelaku-pelaku kejahatan yang akan datang. Itu masuknya di dalam teori penulis Jerman tadi. Sedangkan di dalam teori tujuannya ada 2, teori pembalasan dan teori tujuannya adalah terciptanya iklim masyarakat, ketertiban hukum, ketaatan hukum. Dia diperlukan oleh penulis-penulis Jerman ini. Nah, dari keduanya ini, teori pembalasan dan teori tujuan, terciptalah teori gabungan. Digabungkanlah antara teori pembalasan dan teori tujuan. Nah, dari teori pembalasan dan tujuan ini memberikan efek yang besar terhadap masyarakat pada saat itu penulis-penulis Jerman mengeluarkannya. Ya. Yang kedua adalah topik yang kedua tentang dasar pembenaran pemidanaan. Ya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Ya. Nah, palingnya dasar pembenaran pidana adalah bahwa dibenarkan memberikan penjatuhan hukuman pidana kepada si pelaku tindak pidana di dalam konsep pembenaran pidana dasarnya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pembenaran pidana ialah apa alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa terhadap seorang pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan itu akan diuraikan beberapa titik pangkal pemikiran mengenai dasar pemidanaan sebagai berikut. Pertama, dasar pembenaran Tuhan. Ya. Dasar pembenaran Tuhan atau teologi
dikatakan menurut pendapat sarjana Stahl mengatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikadilan Tuhan yang memberi kekuasaan kepada penguasa. Nah, kejahatan merupakan pelanggar terhadap perikadilan Tuhan yang memberi kuasa kepada penguasa. Perikadilan Tuhan dalam arti hukumnya, hukum Tuhan, hukum agama tadi. Nah, sangat disetujui oleh Stahl bahwa itu merupakan melanggar hukum Tuhan istilahnya, tapi dikatakan mereka melanggar perikadilan Tuhan yaitu. Sedangkan menurut Gavin yaitu bahwa dasar pembenaran ketuhanan, teori dasar pembenaran ketuhanan ini bahwa penguasa adalah abdi Tuhan. Penguasa adalah abdi Tuhan. Di mana dikatakan bahwa untuk mendukung teori ini, dia beralasan, dia mengutip di dalam sebuah Alkitab ya atau perjanjian Nasrani dikatakan, di mana kalimat terakhir dikatakan bahwa karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, di sini adalah bahwa wakil Tuhan adalah pemerintah. Hanya pemerintahlah yang berhak melakukan pembalasan atas sebuah kelakuan yang berbuat jahat. Karena menurut mereka ini adalah pelanggar dari perikadilan Tuhan tadi, ya kan? Yang selanjutnya adalah menurut Thomas Aquino, negara sebagai pembuat undang-undang, sedang hakim bertindak atas kekuasaan dari Tuhan. Nah, pendapat ini ada sangat berbeda. Jadi dipisahkan antara pembuat undang-undang dan pelaksana penjatuhan hukuman atau yang disebut dengan hakim. Jadi negara itu sebagai pembuat aturannya, sedangkan hakim adalah sebagai wakil dari Tuhan, bertindak atas nama kekuasaan Tuhan. Nah, pendapat ini kan dari mana? Didasari dari sebuah perjanjian Alkitab, dikatakan pada Yakobus 4 ayat 12 berbunyi, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Nah, ini sangat kencang ini dikatakan ya, bahwa menurut Thomas Aquino ini mengatakan hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa yang menyelamatkan dan membinasakan. Berarti semua keputusan ada di tangan hukum dan di tangan hakim. Bahwa hakim dan hukum ini harus saling bertemu, menyatakan bahwa dialah yang berkuasa menyelamatkan orang itu dari suatu pidana atau membinasakan orang itu dari suatu tindak pidana yang dilakukannya. Itu loh dalam artinya ya. Dasar yang kedua, dasar pembenaran filsafat. Nah, ini filsafat, ini siapa ya dosen filsafat? Ada itu sarjana filsafat. Coba kalian tanyakan dasar pembenaran filsafat nanti ya. Yang pertama, dasar kehendak manusia. Ya, di dalam dasar kehendak manusia ini disebutkan bahwa yang paling tinggi adalah dasar keajaran kedaulatan rakyat. Karena bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dikatakan. Karena secara tidak langsung bahwa setiap warga negara memberikan sebagian hak asasinya kepada negara, yaitu untuk ia mendapatkan perlindungan kepentingan pribadinya. Ya kan? Dilindungi melalui sebuah undang-undang. Maka hak kita untuk menciptakan undang-undang itu melalui perwakilan kita adalah negara. Ya. Dia memberikan perlindungan kepentingan pribadi, private dan umumnya.
melalui konsep sebagian asasi kita serahkan kepada negara, ya. Yang selanjutnya adalah dasar metode hukum alam. Grotius mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kejahatan akan mendapatkan sesuatu yang jahat. Nah, dalam arti gini, menurut Grotius, bahwa yang akan bekerja memberikan teori pembalasan adalah alam, bukan manusia, bukan juga penguasa, bukan juga pemerintah, tapi alamlah yang bekerja, yang memberikan hukuman kepada dia terhadap suatu kejahatan yang diberikannya, ya. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Menurut dasar perlindungan hukum, maksudnya salah tadi. Dasar perlindungan hukum atau juridik. Menurut Van Amel, dasar pemidanaan terletak pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Seperti apa? KUHP, KUH Perdata. Dia menentukan, bahwa Van Amel menentukan hukum yang berlaku adalah hukum yang umum, bukan hukum yang privat. Itu maksudnya. Hukum yang umum itu bisa pemerintah yang buat, bisa juga dikatakan hukum adat, bisa juga seperti itu. Hukum yang umum yang berlaku pada saat itu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Menurut Simon, ya, dasar pembenaran pemidanaan adalah tujuan dari pemidanaan yang merupakan pembinaan di samping pembalasan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi menurut Simon ini bahwa pemidanaan itu adalah harus dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau tidak dirumuskan bukan suatu hukuman, bukan sebagai tujuan pemidanaan, tapi harus dirumuskan di dalam peraturan perundangan menurut Simon. Sedangkan menurut Bentham, bahwa dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana demi perlindungan hukum dalam rangka mencapai ketertiban hukum. Nah, Bentham mengatakan yang paling penting adalah bagaimana menerapkan ketentuan pidana itu di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat tertib, aman, seperti biasa melakukan aktivitas. Itu menurut si Bentham. Sedangkan menurut Simon tadi adalah harus dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bentham bahwa penerapan itu adalah bagaimana ketentuan pidana itu berlaku di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat dapat terlindungi dalam rangka mencapai ketertiban hukum. Itu maksudnya Bentham. Kedua-duanya sih bagus antara Simon dan Bentham menurut saya, karena Simon itu lebih kepada sifatnya tertulis, sedangkan Bentham lebih kepada sifatnya langsung praktek. Ini undang-undang lo ciptakan, terus bagaimana ke masyarakatnya, penerapannya gitu loh. Mampu nggak melindungi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban? Kalau nggak mampu nggak usah gitu menurut si Bentham. Tapi menurut Simon bertahan bahwa masyarakat itu harus ditulis dulu peraturannya baru bisa diterapkan gitu loh. Itu loh maksudnya si Simon. Tapi kalau si Bentham, bagaimana penerapannya yang dihantam? Bisa nggak menciptakan? Kalau nggak bisa nggak usah gitu loh menurut Simon ya. Oke. Sebagai penutup dari uraian di atas tadi, dari seluruhnya, saya mengutip salah satu Prof. Mulyadi mengatakan bahwa pada pembenaran pidana perlu diingat, pertama adanya teori absolut. Teori absolut ini mengatakan dasar pembenaran pemidanaan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana kejahatan tadi. Ya. Teori absolut menurut Profesor Mulyadi, dasar pembenaran pemidanaan semata-mata
karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan tadi. Nah, itu perlu pertimbangannya. Yang kedua, menurut Prof. Mulyadi, bahwa dasar pembenaran pembinaan terletak pada tujuan, yaitu supaya orang jangan lagi melakukan tindak pidana. Nah, berarti ibaratnya Prof. Mulyadi ini yang bagian keduanya memberikan efek jerah kepada suatu kejahatan tadi. Efek jerah itulah yang diakibatkan menimbulkan ketertiban hukum, ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Tuh masuknya si Prof. Mulyadi tadi. Nah, terletak agar orang diberikan efek jerah supaya dia tidak melakukan kejahatan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, my student. Tetap stay tune nanti di WhatsApp grup kita. Pertanyaannya nanti akan saya berikan pada saat jam perkuliahan. Karena kan kita sudah sesuai perjanjian, saya kirim YouTube-nya terdahulu, baru nanti pertanyaannya saya berikan pada saya WhatsApp grup demi memudahkan my student. Ingat, my student, dengan Anda memberikan tanggapan, maka nilai kehadiran Anda ada dan jangan pernah terlambat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.